Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap semangat, kita tetap semangat belajar terus tanpa henti. Semoga teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah, Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Ini pembahasan tentang kana. Sebelumnya yaitu tentang amel yang merusak atau yang merubah mubtada dan khobar ada 3. Kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya, dhanna dan teman-temannya. Sekarang pembahasan agak mendalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Kana wa akhawatuha, kana dan teman-temannya si kana. Jadi akhawat artinya saudara. Cuma kalau benda kan kita biasanya nggak nyebut saudara. Kana wa akhawatuha dan saudara-saudaranya si kana, saudara perempuan. Qala, berkata ya musannif rahimahullah, apa kata musannif? Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun bermula si kana, jadi si kana kita jadikan mubtada di sini nggak apa-apa. Walaupun di atas mubtada satu isim yang marfu. Ini karena dianggap isim ini. Lafadznya, lafadz kananya. Bukan kana sebagai fi'il, enggak, namanya di sini. Fa amma kana, maka adapun bermula si kana wa akhawatuha dan teman-temannya si kana, itu nisya maka innaha. Sesungguhnya si kana itu tarfa'ul isma, merafa'kan ia akan isim, wa tansibul khabara dan menasabkan ia akan khabar. Nah, jadi pembahasan pertama tentang si kana. Kana dan teman-temannya, dia tugasnya merafa'kan isim. Isimnya ini asalnya mubtada. Merafa'kan mubtada, berubah namanya menjadi isim. Merafa'kan isim, menasabkan khobar. Asalnya khobar mubtada, dinasab oleh si kana. Jadi khobar si kana. Yang mana teman-teman si kana? Si kana dan temannya yang mana? Ada berapa? Wahia, dan bermula dianya si kana dan teman-temannya itu kana dan amsa dan asbaha dan adha dan dhalla dan bata dan sora dan laisa dan mazala dan ma infakka dan ma fati'a dan ma bariha dan madama wa ma tasarrafa dan mama yang tertasrif ya minha darinya semua. Jadi kana dan temannya ya ini kana amsa asbaha adha semuanya. Madama wa ma tasarrafa dan mama yang tertasrif ya darinya. Jadi di antara fi'il ini kana amsa asbah ada yang ada tasrifnya, ada yang tidak. Kalau ada tasrifnya juga tugasnya sama, tetap merafa'kan isim, menasabkan khabar, sama tugasnya. Mana contoh tasrifnya? Nahu. Bermula demikian itu seperti kana yakunu kun. Kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari', kun fi'il amar, asbaha yusbihu asbih. Asbaha fi'il madhi, yusbihu fi'il mudhari', asbih fi'il amar. Jadi ketiga-tiganya bertugas merafa'kan isim, menasabkan khabar. Nanti penjelasannya. Takulu, engkau kata, contoh. Kana Zaidun qa'iman, adalah si Zaid itu yang berdiri. Asalnya Zaidun qa'imun. Bermula si Zaid itu yang berdiri, mubtada dan khabar. Sekarang ada si kana. Merubah hukum Zaidun. Zaidun tadinya mubtada, sekarang menjadi khabar si isim si kana. Qa'iman tadinya khabar Zaidun, sekarang menjadi khabar si kana. Adalah si Zaid itu yang berdiri. Walaisa amrun syakhisan, tidaklah si Umar itu yang pergi. Syakhisan artinya pergi. Tidaklah si Umar itu yang pergi. Wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupainya akan demikian. Penjelasannya di syarah. Wa aqulu, dan aku berkata, al-qismul awalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhawatuha. Bermula golongan yang pertama dari segala yang merusak atau yang merubah mubtada dan khabar itu si kana wa akhawatuha dan teman-temannya si kana. Golongan yang pertama dari amel nawasih, amel yang merubah hukum mubtada dan khabar, namanya kana dan teman-temannya. Apa maksud teman si kana? Aina dhairuha, perbandingannya si kana fil amali, dalam beramal. Maksud teman si kana nadhairuha, yang sebanding dengan si kana dalam beramal, yang amalnya sama dengan amal si kana, yang tugasnya sama dengan tugas si kana, disebut teman-teman si kana.
Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i fayudhilu raf'ahul awwala wa yuhdisu lahu raf'an jadida. Bermula ini golongan pertama itu masuk ia kepada mubtada, fayudhilu, maka menghilangkan ianya ini yang pertama tadi, yang golongan akan rafa'nya mubtada yang pertama. Wa yuhdisu, dan membuat ia lahu baginya mubtada raf'an jadida, akan rafa' yang baru. Bermula ini golongan itu masuk ia kepada mubtada, fayudhilu, maka menghilangkan ia akan rafa'nya mubtada yang pertama, dan membuat ia baginya mubtada akan rafa' yang baru. Nah itulah dia. Kana dan teman-temannya masuk kepada mubtada. Dia merubah rafa' mubtada pertama. Karena pertama mubtada marfu' dengan ibtida. Sekarang dirubah. Wa yuhdisu, membuat ia untuk mubtada rafa' baru. Mubtada tadi diberikan rafa' baru. Rafa' baru bukan lagi dengan ibtida, tapi dengan si kana dan teman-temannya. Wa yusammal mubtada'u ismahu, dan dinamakan akan mubtada ismahu akan isimnya si kana. Berubah namanya. Wa yadkhulu 'alal khabari fayansibuhu, dan masuk ianya ini golongan tadi kepada khabar, fayansibuhu, maka menasabkan ia akan khabar. Masuk kepada khabar berarti menasabkan khabar. Tadinya khabar marfu' dengan mubtada, sekarang khabar mansub dengan si kana. Wa yusamma khabaraha, dinamakan akan dianya khabar, khabaraha akan khabarnya si kana. Wa hadzal qismu salasata asyara fi'lan. Bermula ini golongan itu ada 13. Apa ia 13 fi'il? Ada 13 fi'il semuanya. Ya, artinya sekalian nanti. Nah, al-awwalu kana. Bermula fi'il yang pertama itu namanya kana. Apa arti kana? Wa huwa yufidu tisaful ismi bil khabari fil madhi. Dianya kana itu memberi faedah ya akan bersifat isim dengan khabar fil madhi, pada zaman madhi. Ya, jadi arti kana bahasa Indonesia adalah, telah adalah, dulu ada. Ya, jadi bahwa dianya kana itu memberi faedah ya akan bersifat si isim dengan si khabar pada zaman madhi, dari dulu. Imma ma'al inqita, adakala bersama putus. Contoh bersama putus. Kana Muhammadun mujtahidan. Jadi sebelum ada kana artinya si Muhammad itu seorang yang rajin. Muhammadun mujtahidun, Muhammad itu seorang yang rajin. Tidak menunjukkan kepada waktu, pokoknya dia rajin terus. Begitu ada si kana, arti si kana mensifati khobar dengan mensifati mubtada dengan si khobar pada zaman madhi. Artinya adalah si Muhammad itu rajin dulu. Adalah si Muhammad dulu, adalah si Muhammad itu rajin. Nah, dulu rajin, sekarang nggak rajin lagi. Ya, itu maksudnya tadi memberi faedah ya akan bersifat isim dengan si khabar pada zaman madhi. Bersifat isim dengan si khabar pada zaman madhi adakala bersama putus. Jadi sekarang nggak lagi. Dulu adalah si Muhammad itu yang rajin, sekarang dia jadi pemalas. Nah, itu arti kana Muhammadun mujtahidan. Wa imma ma'al istimrar, adakala bersama tetap. Maksud tetap, mubtada bersifat dengan khobar dari zaman dulu hingga seterusnya. Itu bila kana masuk kepada nama Allah. Contoh, kana rabbuka qadira, adalah Tuhanmu itu maha kuasa. Bukan dulu saja Allah maha kuasa, sekarang dan sampai selamanya. Jadi artinya kalau kana masuk kepada Allah artinya senantiasa. Kana rabbuka, senantiasalah Tuhanmu itu yang qadiran, maha kuasa. Jadi bersifat mubtada dengan khobar. Rabbu bersifat dengan qadir. Allah itu maha qadir dari zaman dulu hingga selamanya. Itu arti kana. Nah, arti dasarnya begitu. Wasani amsa, bermula yang kedua dari teman si kana tadi itu amsa. Amsa. Apa arti amsa? Kita biasa mengartikan jadilah, semua jadilah, asbaha jadilah, adha jadilah. Ini arti tambahan. Arti aslinya ini. Wa huwa yufidu tisafal ismi bil khabari fil masa. Bahwa dan bermula dianya amsa itu memberi faedah ya akan bersifat isim dengan si khabar fil masa pada waktu sore. Jadi bersifat isim dengan si khabar pada waktu sore. Arti amsa masuk waktu sore. Contoh nahu, amsal jawu baridan. Ya.
Di waktu sore udara itu dingin. Gimana cara mengartikan? Masuk waktu sore lah udara itu dalam keadaan dingin. Nah, jadi al-jawu isim, baridan khobar. Artinya bersifat isim dengan si khobar. Udara menjadi dingin fil masa di waktu sore. Artinya terserah, yang penting amsal jawu. Jadilah udara itu menjadi dingin di waktu sore. Begitu artinya. Jadi yang Arabnya biasa, amsa fi'il madhi nakisah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Atau merafa'kan mubtada juga boleh. Al-jawu mubtada marfu' dengan si amsa, tanda rafa' dhammah. Kemudian jawu ini berubah namanya menjadi isim si amsa. Langsung aja kita sebutkan. Al-jawu isim amsa marfu' tanda rafa' dhammah. Baridan khabar si amsa mansub tanda nasab fathah. Wasalisu asbaha, bermula yang ketiga itu asbaha. Apa arti asbaha? Wahwa yufidut tisaful ismi bil khabari fis sobah. Dianya asbaha itu memberi faedah ia akan bersifat isim dengan si khabar pada waktu subuh. Isim bersifat dengan khabar pada waktu subuh. Nah, contohnya asbahal jawu mukfahirran. Jadi masuk waktu subuh lah udara itu mukfahiran, yang mukfahiran. Apa mukfahiran? Dingin apa artinya? Jadi mukfahiran artinya mendung. Asbahal jawu, masuk waktu pagilah udara itu yang mendung. Maksud jawu udara, cuaca. Masuk waktu pagilah udara atau cuaca itu yang mendung. Jadi al jawu isim, mukafiran khobar, bersifat isim dengan khobar. Udara menjadi mendung di waktu subuh. Nah, itu arti asbaha. Asbahal jawu, masuk waktu subuh lah oleh udara itu yang mendung. Yang Arabnya biasa, asbaha fi'il madhi nakisah mabni di atas fathah, merafa'kan isim, menasabkan khabar, jawu isimnya marfu' dan rafa' dhammah, mukfahiran khabarnya mansub dan nasab fathah. Warabi'u adha, bermula yang keempat itu adha. Wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fid duha. Dianya adha itu memberi faedah ia akan bersifat isim dengan khabar pada waktu duha, sama. Bersifat isim dengan khabar pada waktu duha, artinya masuk waktu duha. Nahu adhat talibu nasyitan. Masuk waktu duha lah santri itu yang rajin. At-talibu santri, nasyid rajin. Bermula santri itu yang rajin asalnya. Asbaha, adha. Jadi di waktu duha itu santri itu rajin. Bersifat si talib dengan rajin di waktu duha. Masuklah waktu duha. Atau di waktu duha santri itu rajin. Artinya mah bebas. Wal khamisu dhalla, bermula yang kelima itu dhalla. Wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi jami'in nahar. Arti dhalla wati hari, siang hari. Dianya dhalla itu memberi faedah ia akan bersifat isim dengan khabar pada sekalian hari. Contohnya dhalla wajhuhu muswaddan. Bersifat isim dengan khabar. Wajhu isim. Wajahnya itu menjadi hitam di siang hari. Ya. Masuklah siang hari, wajahnya itu yang hitam. Jadi seseorang itu berwajah hitam ketika siang hari. Malu punya anak perempuan. Ini kisah tentang orang punya anak perempuan jahiliyah. Wasadisu bata, bermula yang keenam itu bata. Wa huwa yufidu tisafal ismi bil khabari fi waqtil bayat. Wa huwa lail. Dianya bata itu memberi faedah ia akan bersifat isim dengan khabar pada waktu bayat. Arti bayat malam. Bersifat isim dengan khabar pada waktu malam. Arti bata bermalam. Bata Muhammadun masruran. Ya. Malamlah si Muhammad itu yang gembira. Bermalamlah si Muhammad itu yang gembira. Atau Muhammad masuk dalam waktu malam itu yang gembira. Bermula si Muhammad itu yang gembira asalnya. Kapan gembira dia? Bata, di waktu malam. Bata fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, Muhammadun isimnya, masruran khobarnya mansub. Wasabi'u sara, bermula yang ketujuh itu sara. Apa arti sara? Wa huwa yufidu tahawulal ismi min halatihi ilal halatillati yadullu 'alaihal khabar. Dianya sara itu memberi faedah ia akan berubah isim. Jadi sara itu jadi berubah. Memberi faedah ia akan berubah isim dari keadaannya isim kepada keadaan allati yang menunjukkan kepada keadaan oleh khabar. Nah, itu arti sara, berubah
isim dari satu kondisi ke kondisi yang berbeda. Contoh, saratinu ibrikan. Berubahlah tanah itu menjadi cerek. Jadi tanah liat ini dibentuk menjadi cerek. Sara, berubahlah tanah itu menjadi cerek. Jadilah tanah itu cerek. Sama. Wasaminu laisa, bermula yang ke-8 itu laisa wahwa yufidu nafyal khobari anil ismi. Dianya laisa itu memberi faedah ya akan nafi khobar dari isim. Nafi khobar dari isim. Fi waktil hali, pada waktu itu. Jadi laisa itu sekarang artinya. Memberi faedah nafi khobar dari isim pada waktu hal, artinya sekarang. Contoh, laisa Muhammadun fahiman. Jadi menafikan khobar dari isim. Khobar ini faham. Isim Muhammad. Berarti menafikan paham dari si Muhammad. Muhammad tidak paham. Laisa Muhammadun fahiman. Tidaklah si Muhammad itu yang mengerti. Kapan? Sekarang. Nah, jadi laisa artinya sekarang. Laisa Muhammadun fahiman. Tidaklah si Muhammad itu yang paham pelajaran sekarang. Kemarin dia paham atau besok barangkali dia paham. Jadi laisa nafihal. Sekarang. Wattasi'u wal ashiru wal hadi asyara wasani asyara mazala ma infakka ma fati'a ma bariha. Ini 4. Bermula yang ke-9 dan yang ke-10 dan yang ke-11 yang 12 itu mazala dan ma infakka dan ma fati'a dan ma bariha. Artinya sama semua. Apa arti mazala ma infakka ma fati'a ma bariha? Selama ini kita artikan senantiasa, selalu, benar. Wa hadhil arba'atu tadullu ala mulazamatil khabari lil ismi hasbama yaktadhihil halu. Bermula ini 4 itu menunjukkan ia kepada tetap khobar bagi isim. Arti mulazamah tetap, tidak lepas. Ini 4 menunjukkan ia kepada tetap khobar bagi isim. Kepada melekat khobar bagi isim. Mulazamah melekat boleh. Melekat khobar bagi isim. Hasbama yaktadhihil halu, sekira-kira menghendaki akannya oleh hal. Maksudnya sesuai dengan keadaan. Contoh misalkan, mazala Ibrahimu munkiran. Jadi Ibrahimu di sini isim, munkiran khobar. Tadi artinya tetap khobar bagi isim. Jadi tetap ingkar bagi Ibrahim. Mazala Ibrahimu munkiran. Senantiasalah Ibrahim itu yang ingkar. Senantiasalah Ibrahim itu yang mengingkari. Tetaplah Ibrahim itu yang mengingkari. Tidak lepas-lepaslah Ibrahim itu yang mengingkari. Bagaimana aja boleh. Yang penting khobar tetap melekat pada isim. Ibrahim ini senantiasa menjadi mungkir, orang yang mengingkari kejahatan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi i'rabnya biasa, ma di sini manafi, dzala fi'il madhi nakisah. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Ibrahimu isimnya marfu' dan rafa' dhammah. Mungkiran khabarnya mansub dan nasab fathah. Dan contohnya ma bariha aliyun sadiqan. Tidak lepas-lepaslah Ali itu yang yang jujur. Senantiasalah Ali itu orang yang jujur atau teman. Jujur aja. Oh, ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Senantiasalah Ali itu seorang teman yang ikhlas. Nah, mukhlisan kita na'at kepada sadiqan. Jadi Ali isim, sadiq khobar. Jadi arti-arti mabariha tadi mulazamah khobar bagi isim. Khobar selalu melekat pada isim. Sifat teman ini selalu melekat pada si Ali. Senantiasalah si Ali itu seorang teman yang ikhlas. Itu artinya. Jadi manafi bariha fi'il madhi nakisah, aliyun isimnya marfu', sadikan khobarnya mansub, mukhlisan na'at kepada sadikan. Wasalisa asyara madama. Yang lain nggak dikasih contoh. Ma fati'a dan ma infakka nggak dikasih contoh. Wasalisa asyara madama. Bermula yang ke-13 itu madama. Wahwa yufidu mulazamatil khabari lil ismi aydan. Dan bermula dianya madama itu memberi faedah ia akan tetap khabar bagi isim pula. Sama. Tetap khabar bagi isim, artinya khobar melekat pada isim. Contohnya, la a'zilu Khalidan madum tuhayyan. Tidak akan aku tinggalkan akan si Khalid madum tuhayyan, selama adalah aku itu yang hidup. Madum tu isim.
Hayyan khobar. Jadi hayyan bersifat aku ini bersifat dengan hidup. Selama aku hidup. Selama aku hidup senantiasa aku tidak akan meninggalkan si Zaid. La a'zilu, tidak akan aku tinggalkan akan si Khalid selama adalah aku itu yang hidup. Jadi di sini pembahasan biasa aja. Jadi la nafi di sini a'dilu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Sunyi dari amil nasib, amil jazam, tanda rafa'nya dhammah, tapi dalam fa'il takdirnya ana, Khalidan maf'ul bih. Ma di sini beda, ma masdariyah dzarfiyah. Arti masdariyah nanti dumtu kita ta'wil jadi masdar. Arti dzarfiyah ada makna masa, selama masa. Dumtu fi'il madhi nakisah dan isimnya. Tu isimnya, tu isim dhamir mabni di atas dhammah pada maharafa isim dum. Hayyan khobarnya nasub dan nasab fathah. Nanti dumtu ini ditakwil ke masdar. Kemudian ditambah dzarfiyahnya muddata dawami hayyan. La a'dilu khalidan muddata dawami hayyan, selama masa tetaplah aku itu yang hidup. Oh, ini ada di bawah. Watang kasimu hadhil af'alu min jihatil amali ila salasati aksamin. Terbagilah ini fi'il kana dan teman-temannya. Min jihatil amal, dari sisi beramal, terbagi kemana? Terbagi kepada 3 golongan. Jadi fi'il kana dan temannya dibagi 3 dalam sisi amal. Al-qismul awalu ma ya'malu hadzal amala. Bermula golongan yang pertama itu ma yang beramal ya akan ini amal. Apa ini amal? Wahwa raf'ul ismi wa nasbul khabar. Dianya amal itu rafa' isim dan nasab khabar. Bisyarti taqaddama mal masdariyah dzarfiyah alaih. Dengan syarat bisyarti taqaddumi, ini taqaddumi masdar, dengan syarat terdahulu ma masdariyah dzarfiyah di atasnya ma. Wahwa fi'lun wahid. Sekali lagi, kana dan teman-temannya ditinjau dari beramal dibagi 3 golongan. Yang pertama ma, maksudnya fi'il yang beramal ya akan ini amal. Apa ini amal? Bahwa dianya ini amal itu rafa' isim nasab khabar. Ada fi'il yang baru merafa'kan isim menasabkan khabar dengan syarat terdahulu ma masdariyah dzarfiyah di atasnya ma. Ada fi'il dari kana dan teman dia beramal merafa'kan isim menasabkan khabar harus didahului oleh ma masdariyah dan dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Wa huwa fi'lun wahid. Dianya fi'il yang syarat beramalnya didahului ma masdariyah dzarfiyah itu fi'lun wahidun, satu fi'il doang. Wa huwa dama. Dianya fi'il itu dama. Jadi dama baru beramal merafa'kan isim menasabkan khabar, di belakangnya harus ada ma. Ma dama. Ma masdariyah dzarfiyah. Jadi ma masdariyah maksudnya ma yang dengan ma itu nanti dama dirubah menjadi masdar. Dzarfiyah karena mengandung makna darah muddah, kita tambah makna masa. Wal qismu tsani ma ya'malu hadzal amala bi syarti ayataqaddama alaihi nafyun au istifhamun au nahyun. Bermula golongan yang kedua itu ma yang beramal ia akan ini amal dengan syarat bahwa terdahulu di atasnya ma oleh nafi atau oleh istifham atau oleh nahi. Jadi golongan kedua dari kana dan temannya, dia beramal merafa'kan isim menasabkan khobar, syaratnya di belakangnya ada nafi, ada istifham atau ada nahi. Boleh ma nafi, ma dala, atau boleh laisa, nanti boleh apapun, yang penting ada nafi atau istifham atau nahi. Bahwa arba'atu af'alin, dan dianya golongan yang kedua ini itu beramal dengan syarat didahului oleh nafi istifham tadi, itu ada 4 fi'il. Wahya dianya 4 fi'il itu zala, infaka, fatiha dan bariha. Makanya di atas dalam jarumiyah ma zala, ma infaka, ma fatiha, ma bariha. Artinya ma di belakangnya ma nafi. Mestinya enggak harus ma nafi. Boleh juga nanti huruf istifham atau huruf nahi. Al-qismu salisu ma ya'malu hadzal amala bighairi syartin. Bermula golongan yang ketiga itu ma yang beramal ia akan ini amal dengan tanpa syarat. Ada juga yang beramal merafa'kan isim menasabkan khabar tanpa syarat. Wa huwa samaniyatu af'alin. Wa huwa dianya yang beramal tanpa syarat itu 8 segala fi'il. Wa hiyal baqi dianya 8 itu, yang sisa selain 4 ini zala, infaka, fatiha, bariha dan selain dama. Itu beramal tanpa syarat. Masih panjang? Watang kasimu hadhil af'alu min jihati tasarrufi ila salasati aqsamin. Dan terbagilah oleh ini fi'il dari sisi tasrif
Min jihati tasarruf, dari sisi berubah. Jadi tasarruf ini berubah maksudnya atau tasrif. Terbagilah ini fi'il dari sisi tasrif kepada 3 kelompok. Kana dan teman-temannya ditinjau dari bisa ditasrif atau tidak dibagi 3. Al-qismul awwalu ma yutasarrafu fil fi'liyah tasarrufan kamilan. Bermula golongan yang pertama itu ma yang ditasrifkan akan dianya ma pada fi'il akan sebagai tasrif yang sempurna. Jadi golongan pertama dari kana, ada fi'il-fi'il yang ditasrif dalam fi'ilnya tasrif sempurna. Maksud tasrif dalam fi'il ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Bukan tasrif lengkap banget enggak. Yang penting fi'ilnya ada. Itu maksud tasrif dalam fi'liyah. Ma yang ditasrifkan akan diama dalam fi'ilnya akan sebagai tasrif yang sempurna. Ini ada bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari' wal amru. Dengan makna bahwa sungguhnya fi'il itu datang darinya fi'il, oleh madhi, oleh mudhari', oleh amar. Ada dari teman-teman kana yang tasrifnya lengkap fi'ilnya. Ada fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya. Wa huwa sab'atu af'alin. Dia nyama yang ditasrifkan tasrif yang sempurna itu ada 7 fi'il, yaitu kana, kana yakunu kun, amsa yumsi amsi. Ya, kemudian asbaha yusbihu asbih, adha yudhi adhi, dalla yadillu dilla, bata yabitu bit, sara yasiru sir. Semua ada tasrif madhi, mudhari' dan amar. Semuanya beramal merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wal qismu tsani ma yutasarrafu tasarrufan naqisan. Bermula yang ke golongan yang kedua itu ma yang ditasrifkan akan dia nyama akan tasrif yang kurang. Jadi golongan kedua tasrifnya kurang, artinya enggak lengkap. Ada fi'il madhi doang. Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari' laisa ghairu. Dengan makna bahwa sungguhnya ma itu datang dari nyama oleh madhi dan oleh mudhari', laisa ghairu, tidak selainnya madhi dan mudhari'. Ghairu ini mudhaf ilaihnya mahdhuf, laisa ghairahuma, tidak selain laisa, tidak ada ia itu selain keduanya madhi dan mudhari'. Golongan yang kedua fi'il-fi'il yang tasrifnya tasrif kurang, artinya cuma ada tasrif fi'il madhi dan mudhari' saja, enggak ada tasrif yang lain. Bahwa arba'atu af'alin, dianya ma yang ditasrifkan tasrif kurang itu ada 4 fi'il. Wahya dianya 4 fi'il itu fatiha, infaka, bariha dan zala. Cuma ada fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Wal qismu salisu ma la yutasarrafu aslan. Bermula golongan yang ketiga itu ma yang tidak ditasrifkan akan dianya ma aslan sama sekali. Ada yang enggak ada tasrifnya. Wa huwa fi'lani, dianya fi'il yang enggak ada tasrifnya itu 2 fi'il. Ahaduhuma bermula salah satu keduanya itu laisa, ittifakan, nisbah sepakat ulama nahwu menyatakan laisa enggak ada tasrifnya, enggak ada laisa yalisu, cuma ada fi'il madhi doang, laisa, laisat, lastu. Bermula yang kedua itu dama, alal asahi atas pendapat asah. Pendapat asah menyatakan dama juga enggak ada tasrifnya. Ya, selalu dama. Kalau yadumu berarti bukan fi'il nakisah dia, itu fi'il tam, dama yadumu. Dikit lagi, ini agak panjang ini. Wa ghairul madhi min hadhil af'ali ya'malu amalal madhi. Dan bermula selain madhi dari ini segala fi'il itu beramal ya akan amal madhi. Jadi fi'il-fi'il yang ada tasrifnya beramal seperti fi'il madhi juga, merafa'kan fa'il, isim, menasabkan khabar. Nahu qaulihi ta'ala, bermula demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin, senantiasalah mereka itu yang berbeda pendapat. Jadi waw ra'ataf la nafi, yazalun fi'il mudhari' nakisah dari zala, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Waw dhamir jama' pada mahrafa isim. Ya, nun tanda rafa' karena fi'il yang 5, mukhtalifin khabarnya, mansub tanda nasab ya karena jamak mudzakkar salim. Jadi yazalun tadi syarat beramal harus ada nafi atau nahi atau istifham, ini ada nafilah. Walan nabraha alaihi akifin, senantiasalah kami di atasnya anak sapi itu yang menyembah. Ya. Jadi lan huruf nafi dan nasab, nabraha fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab patah, nabraha fi'il mudhari' nakisah dari bariha, merafa'kan isim, menasabkan khabar, zamir dalam isim takdirnya nahnu, alaihi jar majrur muta'allaq kepada akifin ke depan, akifin khabar nabraha, khabar mansub tanda nasab ya karena jamak mudzakkar. Tallahi demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf, senantiasa engkau mengingat akan Yusuf. Ini kata anak Nabi Ya'qub. Tallahi ta huruf kasam, Allahi muqsam bih majrur dengan ta tanda jar kasrah,
tafta'u ini fi'il mudhari dari fatiha tadi, merafakkan isim, menasabkan khobar. Jadi dhamir dalam isim takdirnya anta. Tazkuru fi'il mudhari' marfu', dhamir dalam fa'il takdirnya anta, Yusufa maf'ul bih. Jumlah tazkuru Yusufa fi'il fa'il maf'ul, pada mahal nasab khabar tafta'u. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya, Kana dan teman-temannya merafakkan isim, menasabkan khobar, dia dibagi 3. Ada yang beramal tanpa syarat, ada yang beramal disyaratkan didahulukan oleh nafi, nahi, istifham, ada yang beramal syaratnya didahulukan oleh ma masdariyah dzarfiyah yaitu dama. Kemudian ada yang tasrifnya sempurna, ada yang tasrifnya kurang, ada yang enggak ada tasrif sama sekali. Tinggal kita perhatikan dan kita simak, kita hafal. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.